eloknya mereka yang memang ingin berkonsentrasi pada kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya mengundurkan diri. Seperti Prabowo Subianto yang udah digadang-gadang untuk maju lagi di 2024. Begitu juga Erlangga Hartarto yang oleh Golkar sudah disiapkan peta pemenangannya. Begitu juga dengan Sandiaga Uno ketika relawannya sudah menyatakan bahwa Sandiaga akan maju di Pilpres 2024. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pemilu Presiden 2024 masih 3 tahun lagi, tapi aromanya sudah tercium mulai sekarang. Beberapa tokoh, baik itu tokoh partai ataupun pejabat, telah mempublikasikan diri. Pesta Demokrasi 2024 akan digelar tanpa petahana karena Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Sebuah kompetisi yang menarik perhatian sejumlah politikus karena melihat semua punya peluang yang sama. Kondisi yang membuat sejumlah politikus mulai menjual diri jauh-jauh hari. Mereka memperkenalkan diri dalam rangka testing the water. Pilpres masih 3 tahun lagi. Namun persaingan nama-nama tokoh yang diprediksi maju Pilpres terus bermunculan. Yang terbaru, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terang-terangan menyatakan partainya akan mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Meski hasil survei selalu berada di urutan teratas, namun Prabowo tidak pernah menyatakan secara terbuka. Testing the water dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap upaya pencalonan seorang kandidat sebelum mereka benar-benar mencalonkan diri dalam sebuah kontestasi. Reaksi publik akan diukur lewat pemberitaan mengenai kandidat-kandidat Capres-Cawapres 2024 yang saat ini memang lagi marak dan hangat. Banyak nama yang sudah dikenal dan terkenal baik dari kalangan pejabat, tokoh parpol, pengusaha, profesional, bahkan juga para pensiunan militer. Namun tentu yang menjadi sorotan yakni sejumlah pejabat publik yang kini menjabat dalam posisi strategis, bukannya memikirkan kepentingan rakyat, malah disibukkan dengan kontestasi perebutan kekuasaan. Nama-nama yang sudah dikenal luas seperti Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan juga Sandiaga Uno sudah mulai dimunculkan dalam pemberitaan. Sejumlah parpol maupun relawan para kandidat ini sudah kerap menggadang-gadang nama jagoannya. Ada juga para pejabat publik yang masih malu-malu meskipun hasratnya sudah mulai muncul. Misalkan Mensos Tri Risma hari ini atau Mendagri Tito Karnavian. Bahkan ada juga nama Menteri BUMN Erick Thohir yang dimunculkan. Kita tahu ada yang sudah mulai pasang baliho gede-gede. Ada yang rajin keliling Indonesia. Bahkan ada yang sudah menggerakkan relawannya untuk turun ke masyarakat. Para pejabat publik ini, pejabat negara ini mulai menyibukkan diri untuk mencitrakan dirinya sebagai kandidat Capres atau Cawapres 2024. Hal ini jelas sungguh ironis. Ketika bangsa ini masih belum terlepas dari masa pandemi COVID-19, para pejabat negara justru telah memikirkan urusan perebutan kekuasaan. Fenomena ini menegaskan bahwa kualitas politisi negeri ini baru sebatas politik kekuasaan, bukanlah politik kebangsaan. Memang tak ada yang salah dalam upaya untuk maju pada kontestasi politik. Semua warga negara Indonesia punya hak, tidak terkecuali para pejabat negara ini. Tapi tentunya pemimpin yang ideal
akan lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya, kepentingan bangsanya dibandingkan hasrat politiknya. Bukankah bekerja dengan sungguh-sungguh akan membuahkan prestasi bagi seorang pejabat? Kinerja pejabat yang baik dan fokus itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan publik kepada para figur tersebut. Prestasi yang mestinya menjadi modal untuk mengikuti kontestasi demokrasi. Alih-alih sekedar memoles citra lewat baliho, deklarasi relawan, atau memunculkan nama melalui survei-survei politik. Jangan sampai karena nafsu ingin mencalonkan lalu semua hal dikerjakan. Kalau dia fokus pada kerjanya dan selesaikan tugasnya dengan baik, secara otomatis itu akan mempengaruhi rakyat untuk mempercayai dia paling tidak punya persepsi yang baik. Itu yang diucapkan oleh anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding seperti dikutip mediaindonesia.com. Namun ketika pekerjaan utama seorang pejabat negara terutama di sektor eksekutif mulai terdistraksi oleh kepentingan kontestasi, jelas akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan, baik itu di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah. Inilah yang perlu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2024 mendatang. Menjadi penting karena periode ini merupakan periode terakhir bagi Presiden Joko Widodo. Program-program dan kebijakan harus benar-benar diwujudkan. Tanpa fokus semua pihak, terutama para pembantunya di kabinet, maka upaya untuk meninggalkan legacy bagi pemerintah Jokowi Ma'ruf di akhir masa jabatannya akan sulit terwujud. Karena kita paham ketika sejumlah menteri dengan posisi strategis yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktu dan energinya untuk berkampanye dan mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Eloknya mereka yang memang ingin berkonsentrasi pada kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya mundurkan diri. Seperti Prabowo Subianto yang udah digadang-gadang untuk maju lagi di 2024. Begitu juga Erlangga Hartarto yang oleh Golkar sudah disiapkan peta pemenangannya. Begitu juga dengan Sandiaga Uno ketika relawannya sudah menyatakan bahwa Sandiaga akan maju di Pilpres 2024. Tak hanya di tataran menteri, begitu juga di kepala daerah seperti yang relawan Ganjar sudah mulai melakukan pergerakan kepada masyarakat. Begitupun dengan relawan Anies Baswedan yang juga telah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Kalau kita melihat dari survei, ada 3 nama besar dan 3 figur yang mempunyai elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Yang menarik adalah ketika Ganjar Pranowo berada di atas angin, menduduki puncak elektabilitas di survei. Namun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap kekeh untuk menggadang nama Puan Maharani. Ini yang menyebabkan internal PDIP diterpa isu perpecahan dalam tanda kutip. Ada yang mendukung Puan yang menamakan kelompok Banteng dan juga ada kelompok yang menamakan dirinya Celeng Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini tentu menyebabkan kegaduhan di ruang publik. Banteng Celeng jelas bukan sebuah diskursus yang substansial. Apalagi banyak isu-isu bermunculan terkait pencapresan para tokoh-tokoh ini. Ada yang kasusnya mulai diungkit, ada yang kelemahan dan kinerjanya mulai dikorek-korek. Tapi itu wajarlah. Padahal kita tahu bahwa menteri dan kepala daerah ini serta pejabat publik lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam lingkup
pemerintahan. Mereka memiliki sumpah jabatan untuk menuntaskan pengabdiannya hingga akhir masa jabatan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Jadi logikanya harus mundur daripada mengorbankan tugasnya sebagai pejabat publik. Karena itu akan mengorbankan masyarakat dan yang lainnya. Jika ada di antara menteri dan kepala daerah yang memang memiliki aspirasi maju pada 2024, mohon jangan sampai aspirasinya justru mengkompromikan pekerjaan utamanya sebagai pejabat negara saat ini. Ungkap Sekjen PAN Edi Suparno. Ya, itu pendapat Edi Suparno, karena PAN memang sekarang tidak punya menteri di kabinet. Atau bahkan proyeksi menuju Pilpres 2024 juga masih suram. Namun jika para pejabat publik ini masih tetap ingin menduduki jabatannya, tentu yang diharapkan adalah Presiden Joko Widodo. Ketika fokus para pembantunya ini sudah terpecah dengan kontestasi Pilpres 2024, menjadi bijaksana bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap posisi-posisi strategis kenegaraan yang dijabat oleh mereka. Bukan hanya kinerja kabinet yang diprediksi akan melorot, namun juga mengenai bagaimana potensi pemanfaatan anggaran untuk kepentingan kontestasi mereka. Tidak dimungkiri, dengan politik biaya tinggi seperti di Indonesia, kerap muncul upaya-upaya untuk memanfaatkan dana publik dan disalurkan kepada pihak atau kelompok tertentu dalam program, hibah, bansos atau proyek sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas. Masuknya sejumlah menteri dalam bursa calon presiden untuk pemilu 2024 jelas berpeluang memicu praktek-praktek penyelewengan semacam ini. Karena selain tidak adil, fenomena ini akan membuat dan memperburuk kualitas demokrasi. Saya kutip pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah. Ungkap Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, seperti dikutip mediaindonesia.com. Tentu banyak yang berharap dan berspekulasi bahwa momentum pergantian Panglima TNI pada November nanti akan dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi dan perombakan kabinetnya, terutama bagi mereka yang sudah kebelet ingin maju di Pilpres 2024. Biarkan publik menerima semua informasi. Yang jelas informasinya harus jernih dan publik bisa memilih dengan pikiran yang juga jernih.